Mas Rido, time out bentar Mas Rido. Oke. Napas susah banget ini anjing. Welcome to BLRR Wonder Home, podcaster magang idaman kalian. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di BLRM Wonder Home ya teman-teman. Di sini kemarin aku jadi orang yang ditanya-tanyain. Sekarang bergantian, aku bergantian yang akan bertanya-tanya kepada narasumber kita. Oke teman-teman, sebut saja aku Pak Ano alias Pak Anonim. Oke, Ano ya, Pak Iya. Ano. Oke Pak Ano, boleh. Nah, kenapa kok saya berkostum kayak gini? Karena ini tata riasnya sebenarnya rada bangke gitu ya. Tidak menyiapkan kostum yang proper untuk menutupi wajah saya. Namanya juga anonim kan harus terlihat Oke. anonim ya. Ya. Aman Mas, bisa bernapas Mas? Masih bisa. Oh ya Pak, ya maaf ya Pak Ano, Pak Ano. Pak, panggil aku Pak, Oke. panggil aku Pak. Oke Mas, Pak Ano. Oke. Tanya aja sih, ini jujur nih dari aku sendiri itu tuh nggak tahu apa itu VTuber ya. Mungkin sebatas tahu bahwasannya VTuber tuh dimana orang-orang pada streaming gitu kan ya. Iya. Ya kalau lebih mendalamnya kayak apa aja sih di VTuber itu, mereka pada nge-streaming apa, games kah atau sebuah film kah atau ada siapa aja VTuber, kan aku nggak tahu nih. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu deh kepada teman-teman pemirsa di luar sana yang mungkin belum tahu apa itu VTuber. Siapa tahu melalui VTuber itu bisa menjadi ladang pendapatan gitu kan. Oke. Pertanyaan bagus ya, Mas Rido. Ya. Jadi gini teman-teman, VTuber itu adalah virtual tuber atau virtual YouTuber lah kalau aku nggak salah ya. Mungkin kalau salah nanti bisa dikoreksi. Yang namanya virtual, jadi yang nampak di layar itu adalah original karakternya mereka. Nah, original karakter itu apa? Bisa beda-beda, kayak yang modelan-modelan anime gitu. Oke, berarti kayak pakai efek-efek gitu ya Pak Ano. Bukan efek sih, lebih kayak mereka tuh pakai karakter yang menggantikan mereka untuk tampil. Oh ya, I see. Oh, berarti kayak semisal gini, kita memang tetap di syuting di kamera, cuma nanti kita bukan menjadi wajah kita yang asli gitu kan ya. Nah, iya betul. Mungkin bisa jadi anime atau hewan, bahkan juga bisa kan ya kalau Pak Ano, kalau nggak salah. Bisa hewan, ada juga yang hewan. Oke. Gitu. Dan sebenarnya VTuber itu sama aja kayak streamer di luar sana. Kalau misalnya streamer terkenal kayak Winda Basudara, Lutfi Halimawan dan lain-lain. Nah, VTuber itu juga sama kayak streamer, tapi cuman mereka itu tidak menampakkan wajah asli mereka. Nah, ada beberapa juga VTuber yang udah face reveal, tapi mereka tetap berpegang teguh kalau misalnya mereka streaming itu mereka pakai karakternya mereka. Jadi ibaratnya kayak VTuber itu punya dua sisi. Jadi sisi diri aslinya dia dan satu lagi sisi karakter dia pas streaming. Gitu. Oke. Berarti memang akan ada saatnya ya di mana VTuber itu akan face reveal gitu ya, Pak Ano. Itu tergantung juga sih Mas Rido. Jadi emang ada beberapa VTuber itu yang mereka pede untuk face reveal, mereka memberikan fan service dan lain-lainnya. Tapi ada juga beberapa VTuber itu yang mereka pantang untuk face reveal. Oke, berarti memang pembahasan pada kali ini pembahasan cukup menarik teman-teman, karena VTuber atau VTubing atau virtual apalah itu sebutannya, kalau bagiku sendiri mungkin ya di Indonesia itu tidak terlalu banyak atau justru banyak, itu gimana Pak Ano? Benar atau tidak? Penonton VTuber di Indonesia itu cenderung banyak banget. Oke, Mas malah Rido. banyak ya. Karena ada beberapa VTuber, mungkin kita dari agensi Hololive ID, itu kan mereka Hololive-nya Indonesia ya. Ya.
Nah itu subscribernya itu udah ratusan ribu gitu. Jadi kalau dibilang dikit itu kelihatannya enggak sih, karena ratusan ribu penontonnya atau ratusan ribu subscribernya. Itu biasanya pakai platform apa tau Pak? Nah, VTuber itu ada, kalau setahu aku dulu ya, setahu aku itu mereka pakai dua platform yang sering banget ada VTuber. Oke, apa tuh? Yang pertama itu ada YouTube dan yang kedua itu ada Twitch. Nah, mungkin kalau orang-orang Indonesia nih, kita itu paling sering dengernya yang YouTube. Karena Twitch itu seringnya itu dipakai untuk streaming orang luar, Twitch. Nah, jadinya mungkin kita seringnya lihat YouTube dan kita seringnya dengernya dari YouTube gitu. Oke. Berarti memang apa ya, media salah satu platform yang cukup diminati seperti YouTube aja tuh sebenarnya ramai ya Mas ya di situ ya. Iya, ramai. Oke. Nah, ini nih sih mungkin yang mau aku tanyakan karena bagiku sendiri memang cukup unik untuk kita bahas tentang ini. Dan yang mau aku tanyakan kepada Pak Anu itu mungkin ada dua dulu ya Pak ya. Yang pertama, ini hal yang benar-benar pertama kali Pak Anu terjun menjadi mungkin penonton VTuber. Itu yang pertama kali. Terus yang kedua, hal apa yang membuat sampai saat ini masih termotivasi atau masih ada rasa semangat menonton VTuber itu apa? Oke, hal pertama kenapa saya itu menonton VTuber ya? Nah, hal pertamanya itu karena sebenarnya saya itu hanya mencari hiburan. Karena mungkin sudah letih kerja, terus kegiatan dan lain-lain, terus pulang. Itu mungkin cuman tidur atau malah nambah kegiatan lagi. Nah, itu saya tuh kekurangan hiburan. Oke. Nah, makanya itu saya mencobalah nyari-nyari di YouTube gitu. Oh, ternyata nih ada nih streaming. Dan kebetulan saya itu juga suka anime atau juga pencinta anime gitu. Jadi saya juga ini cocok nih sama selera saya gitu. Nah, makanya itu awal mula kenapa saya itu nonton VTuber itu karena sebenarnya saya itu mungkin kekurangan hiburan dan butuh hiburan dari streamer atau dari VTuber gitu, Mas Rido. Itu di tahun berapa Pak pertama kali? Nah, mungkin itu di tahun 2024 ya, atau 2023 gitu, saya lupa. Berarti memang belum terlalu lama ya, Mas? Iya, VTuber itu eksis belum terlalu lama, Mas Rido. Iya. VTuber eksis itu kalau dari saya lihat-lihat berita ya, itu mungkin dari tahun 2019 atau di 2020 itu baru eksis. Dalam artian mereka itu baru masa-masa naik-naiknya VTuber. Ya. Itu di antara tahun 2020 sampai 2022 itu VTuber itu baru naik-naiknya. Ya itu karena COVID juga kan ya. Nah, itu Pak, karena COVID juga. Iya. Jadi banyak orang yang banting setir untuk jadi streamer, untuk jadi VTuber. Nah, itu banyak banget orang yang banting setir ke situ. Makanya pada masa-masa itu tuh VTuber itu jumlahnya tuh udah banyak banget meningkat nih. Gitu. Oke, Pak Ano, ternyata dari sekitar 2023 2024 itu pertama kalinya Pak Ano terjun untuk menonton atau menyaksikan dunia VTuber ya, teman-teman ya. Nah, kali yang kedua nih, Pak, kenapa sampai sekarang di tahun 2025 bulan Maret ya sekarang ya, bulan Maret, kenapa masih setia menonton? Mungkin bisa dibilang ada salah satu atau salah dua atau mungkin salah 10 ya, Mas. Oke, banyak salah semuanya. Apa nih yang salah itu semuanya? ada beberapa OSI VTuberku. Nah, OSI itu bisa dibilang kayak mereka itu idolaku. Oh, sebutannya apa tadi? OSI. OSI, iya OSI. Gimana idola. tuh tulisannya? OSHI. OSHI, oke. OSI gitu. Nah, mereka itu idolaku. Mereka itu yang aku kagumin. Mereka itu yang istilah kayak yang paling sering aku itu nonton live stream mereka. Oke. Nah, jadi
mereka itu rasanya tuh kayak apa ya? Kayak misalnya kamu mengagumi sesuatu gitu loh mas. Hmm. Dan eh Kenapa Pak? aduh Bisa gimana bernapas ya? nggak Pak? Ah, puji Tuhan ini Tuhan masih memberikan nafas di bawah dagu saya, Oke silakan boleh bernapas dulu. jadinya masih aman. Bentar ya Mas Rido ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita relax saja. Ya, begini ya teman-teman kondisi narasumber kita yang terhormat. Mohon maaf sekali karena kita juga keterbatasan sebuah media untuk menutupi wajah. Kita hanya adanya ini teman-teman. Mohon dimaafkan. Jadi ya beginilah kondisi narasumber kita teman-teman. Sekarang sedang mengambil nafas karena begitu susahnya mengambil nafas di dalam situ teman-teman. Oke lanjut. Sudah oke, boleh kita lanjut. Nah, jadi itu ada rasa kagum dan ada rasa suka tersendiri terhadap OSI itu, terhadap streamer itu. Oke. Karena mungkin ya ada beberapa streamer itu yang interaksi kepada viewernya tuh kurang. Dan ada beberapa streamer atau VTuber itu yang interaksi sama viewernya tuh sangat lancar. Oke. Atau bisa dibilang interaksinya bagus gitu loh. Nah untungnya atau lebih tepatnya saya itu mengikuti atau mengosikan beberapa VTuber itu yang dia tuh interaksi dengan viewernya itu nyaman. Oke. Jadi dia tuh membuat kita tuh viewer itu seolah-olah sedang bicara sama dia. Oh ini kan ada fitur live chat ya kalau nggak salah ya. Iya ada fitur live chat. Ya. Nah kita tuh seolah-olah berbicara sama dia, terus kita juga bisa dapat teman-teman baru di live chat yang online itu, teman-teman yang nonton juga lainnya Iya. gitu. Dan juga kayak kalau dari saya itu mungkin kriteria utama saya nonton VTuber itu dari suara Mas Rido. Oh suara dari VTubernya. Iya suara dari VTubernya. Walaupun itu pakai efek suara gitu. Ya walaupun itu pakai efek suara atau nggak pakai efek suara itu kan mungkin kelihatan ya Mas Rido ya. Suara asli sama suara yang pakai efek. Gitu. Jadi kalau saya nonton VTuber itu terutama osi-osi saya itu pasti suaranya itu nyaman untuk didengar. Saya jamin kalau osi saya itu pasti suaranya itu nyaman untuk didengar. Gak mungkin suaranya yang cempreng-cempreng. Oke berarti itu kriteria utamanya pertama adalah suara. Iya, Kalau yang mungkin kedua? itu kalau dari saya ya Mas Rido ya. Oke. Yang kedua apa Kak? Yang kedua sih dari model VTubernya sendiri Kak Rido. Oke. Jadi model VTuber itu juga menentukan nih apakah kamu akan laku atau enggak di mata penonton. Ya. Kalau model VTubermu itu biasa aja atau kayak enggak ada ciri khas, nah itu mungkin terkesan kayak nah kok template banget, nah kok biasa banget gitu. Jadi orang-orang kadang itu susah atau mereka tuh kadang nggak mau nonton yang biasa-biasa aja gitu. Oke berarti bisa kita simpulkan kurang lebih itu yang paling diminati sama Pak Ano itu adalah VTuber yang memang apa ya nyaman dari mungkin audio dan visualnya, dari suaranya dan dari tampilannya, ya kan ya? Iya betul. Berarti bukan dari segi kalau dari segi kayak gininya gimana Pak? Dari segi memang si VTuber itu sukanya mungkin dari bermain games gitu, atau lebih suka dia curhat, atau malah kayak ada podcastnya juga, atau itu berpengaruh juga atau tidak? Nah itu juga berpengaruh Mas Ridho karena kan pilihan-pilihan game di zaman sekarang itu kan luas banget ya. Dan ada beberapa game itu yang memang segmented banget untuk cuman beberapa penggemar. Nah mungkin kalau dari saya sendiri ya itu kalau saya nonton VTuber itu saya sesuaikan dengan game apa yang saya mainin. Oke. Jadi nggak cuman dari suaranya, terus dari modelnya. Nah, saya tuh juga lihat dari gimana cara dia interaksi sama viewernya, terus gimana dia cara main gamenya. Nah, itu juga jadi salah satu faktor sih Mas untuk saya nonton dia atau enggak. Maksudnya untuk nonton VTuber ini tuh secara berkelanjutan atau cuman mampir aja. Oke. Gitu. Ya.
Oke, kalau dari VTuber itu ada gendernya kan ya Pak ya? Iya, ada gendernya. Nah itu yang paling diminati dari Pak Ano tuh gender yang perempuan atau laki-laki. Oh jelas, saya tuh pecinta gender perempuan. Oke, berarti dari sekian tadi salah berapa? Salah 10 lebih itu semua perempuan kah atau ada gender laki-lakinya? Iya, semua perempuan dong mas. Oke. Kalau ada gender laki-lakinya saya jomok dong. Siapa tahu loh Pak. Siapa tahu tertarik dengan gaya pembawaannya, dengan gamesnya yang dibawakan. Iya, ada beberapa OSI itu yang emang saya suka dia tuh karena dia tuh pinter yapping gitu loh. Apa itu ya, Bing? Yapping tuh kayak dia ya asal bicara aja gitu, cuma Oke. ngomong-ngomong gitu. Asbun ya. Iya, asbun. Oke, berarti memang orang-orang yang Asbun itu memang terkadang lucu sih ya Pak ya. Iya, karena kan kita sebagai penonton itu suka banget loh ngeliatin VTuber atau OSI-OSI kita tuh blunder gitu. Dalam artian blunder itu kayak mereka masuk jokes pinggir jurang yang kita giring, Iya, terus oke. kita jodoh-jodohin atau kita kasih jebakan gitu ke streamer kita atau ke OSI kita. Nah itu tuh kita suka banget loh teman-teman. Sebagai penonton tuh saya tuh ngelihatnya tuh kayak waduh, klip baru nih gitu. Oke Pak Ano, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan dari nggak cuma satu sih, tapi untuk saat ini satu dulu yang mau aku tanyakan. Ini terkait tadi kan yang memotivasi sudah sampai saat ini, terus tadi terkait osi-osi yang memang diminati, terus karena lelah di pekerjaan juga makanya terjun di dunia VTuber. Nah ini yang mau aku tanyakan, satu atau dua hal yang paling Pak Ano nantikan untuk itu terlaksana saat streaming. Mungkin pada saat sesi game yang bener-bener aku ikutin, sama sesi free talk itu ya ngobrol gratis lah. Kayak kita ngobrol biasa antara VTuber OSI kita sama kita lewat live chat gitu. Jadi di kedua momen itu sih, karena kan sebenarnya jarang ya VTuber itu di luar dua momen itu, karena ya dua momen itu yang basic. Kalau dia nggak main game ya dia pasti free talk gitu. Tapi kan begini Pak, biasanya nih untuk para streamer atau VTuber yang memang followersnya sudah tinggi, itu kan terkadang pasti viewersnya juga wah itu pasti ribuan lebih kan ya setiap kali sekali streaming gitu. Nah kalau semisal nih pembacaan live chat itu kan pasti akan sangat susah untuk disebutkan ya. Chatnya itu dibacakan oleh si VTubernya atau mungkin ya seminimal dibaca lah atau enggak dinotis lah gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah dari Pak Anu ini selalu pengen dibacakan biar mungkin ada sesi diskusi yang benar-benar diskusi, nggak cuman dari Pak Anu dan VTuber tapi juga dengan penonton-penonton yang ada di sana gitu. Kan susah ya, atau ada cara trik tertentu gitu yang bisa dilakukan, Pak? Mungkin gini sih Mas, selama saya mengikuti VTuber ya, itu dari VTubernya sendiri atau streamernya sendiri, mereka itu menyaring obrolan yang akan diangkat gitu. Oke. Jadi misal nih, saya buka topik nih, misal tentang klasemen Liga Korupsi tahun ini. Oke, agak berbahaya ini. Maaf. Gak apa-apa. Misal nih, klasemen Liga Korupsi tahun ini dimenangin sama siapa? Nah, Oke. aku sebagai aku sebagai streamer buka topik itu. Nah, terus nanti live chat nih, kalau misalnya ribuan kan udah banjir tuh. Mereka mungkin pada jawab ini. Nah, nanti tuh streamer itu bakalan menyaring dari live chat itu kira-kira jawaban mana yang paling unik. Oke. Mungkin nggak gitu yang dipilih. Oke, berarti memang nggak semua akan dibacakan ya? Iya, Kalau nggak semua akan berbahaya dibaca mungkin nggak karena akan dibacakan ya? semua itu udah dibaca tapi di dalam hati gitu. Oh, Sekilas. Karena kita nggak mungkin dalam waktu 1 detik kita itu baca 3 atau sampai 10 chat yang masuk kan. Kita nggak bisa membaca itu dalam waktu 1 detik. Sedangkan waktu untuk streaming itu juga terbatas. Kalau misalnya streamer itu baru baca chat, nah yang ada itu nanti streamernya yang itu telat topik. Oke.
Gitu. Jadi kan aneh ya. Bahasan ini harusnya udah selesai. Di live chat udah selesai, tapi si streamer atau si VTuber ini dia malah baru baca chat yang di atasnya. Sedangkan di live chat bawah itu mereka tuh udah bahas hal yang lain. Para viewer tuh udah bahas hal yang lain gitu. Nah itu kan jadi kayak mengulang dan topiknya macet. Berarti gitu sih. Secara tidak langsung VTuber ini kalau mungkin dia sambil bermain game ya. Berarti memang harus pandai-pandai gimana cara mengikuti live chat sambil bermain game ya Pak ya. Biar nggak ketinggalan juga pembahasan yang ada di live chatnya. Karena kan kalau ada VTuber main game kan mereka fokus ke game gitu. Sebenarnya kita para viewer itu enjoy aja kalau misalnya VTuber kita atau OC kita tuh fokus main game. Jadi kayak tergantung sih komunitas yang dibangun sama si VTuber itu, Mas Rido. Jadi ada yang main game nih, terus ada nih viewer yang rusuh kayak streamer cuek. Streamer cuek itu kan padahal baru serius main game gitu. Misal kalau main PUBG gitu kan baru war di Pochinki gitu kan nggak mungkin kita baca chat terus war di Pochinki kan. Itu kan buyarin konsentrasi. Gitu. Benar juga sih ya teman-teman ya, bahwasanya memfilter apa yang harus dibacakan itu sangatlah penting gitu. Karena ya itu tadi yang mungkin bisa dibilang sama Pak Ano tadi, kalau ada yang blunder ya bagi VTuber itu sangat berbahaya ya. Tapi mungkin ada penonton yang seneng lah tuh si VTubernya blunder, salah baca, salah omong gitu. Tapi ya untuk hal-hal seperti itu harus dihindari biar VTuber tersebut tuh bisa tetap streaming sampai kapanpun gitu Pak. Mungkin dikurangin sih Mas kalau blunder. Takutnya nanti ketangkep polisi kan kalau jokes pinggir jurang. Ini mungkin sebagai penutup aja, karena menurutku informasi mendasar terkait VTuber ini sudah cukup banyak sudah disampaikan. Sebagai penutup nih, apa nih kira-kira hal yang bisa ditularkan melalui VTuber ini? Terus dari Pak Ano sebagai narasumber kali ini, adakah closing statement untuk pada teman-teman penonton di luar sana? Oi penonton. Salah kamera dong Pak. Ke sini. Ke 30 derajat. 30 derajat. 1, 2, 3 kiri. Iya, Oke, untuk teman-teman di luar sana, VTuber itu baik untuk ditonton kalau kalian bisa menyaring VTuber mana yang mau kalian tonton. Dan jangan lupa manjakan osimu dan cari osi lain. Teman-teman, mungkin itu dari tadi pembahasan kita mengenai VTuber. Nanti bisa teman-teman kalau mau tanya-tanya lagi terkait VTuber ada di bawah sini. Itu nanti kontak-kontak admin kita kalau teman-teman bertanya-tanya atau mau meet and greet nih dengan narasumber kita yang kece kali ini juga boleh, tapi mungkin besok tampilannya seperti ini karena tidak mau ditampilkan wajahnya narasumber kita ya teman-teman ya. Meet and greet-nya tetap seperti ini tampilannya, tertutup wajahnya. Gitu. Mungkin itu saja dari kami teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya. Pembahasan kali ini mengenai VTuber sudah cukup. Terima kasih Pak Ano dan teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.